Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi anak-anak semuanya dan kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi tentang getaran gelombang. Untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang gelombang bunyi. Ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang getaran dan gelombang saja. Sekarang kita belajar tentang gelombang bunyi. Tolong perhatikan dengan baik-baik. Perhatikan berikut ini. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. Syarat terdengarnya bunyi adalah adanya sumber bunyi, adanya medium atau perantara, bisa melalui zat cair, bisa melalui zat gas, dan zat padat. Di antara ketiga zat ini yang paling cepat perambatannya itu di dalam zat padat. Kemudian dilanjutkan yang kedua adalah zat cair, yang terakhir adalah gas. Kemudian frekuensi yang didengar oleh manusia antara 20 sampai 20.000 Hz atau disebut frekuensi audiosonik. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi tiga, yaitu infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Yang bisa mendengar adalah jangkrik dan anjing. Kemudian frekuensi audiosonik adalah frekuensi yang bisa didengar manusia, yaitu antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang bisa mendengar adalah manusia. Kemudian ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz, yang bisa mendengar adalah kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Kemudian kita lanjutkan lagi. Karakteristik bunyi, tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi. Itu tinggi rendah kuat bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Jadi tinggi rendahnya bunyi itu dipengaruhi oleh frekuensi bunyi. Kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Jadi kalau tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi, kuat lemahnya bunyi dipengaruhi amplitudo. Kemudian nada. Nada adalah frekuensi bunyi yang teratur. Ya, teratur, ada not-notnya, itu adalah nada. Kemudian warna, kualitas bunyi. Suara yang khas atau kualitas bunyi disebut timbre. Resonansi, ya, resonansi itu ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar. Pemantulan bunyi. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Sedangkan gaung atau kedam adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Kemudian gema. Bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Manfaat pemantulan bunyi yaitu menentukan cepat lambat bunyi. Yang kedua adalah sebagai kacamata tunanetra seperti halnya pada kelelawar. Kayak kelelawar itu kan prinsipnya seperti itu. Kemudian mengukur kedalaman laut atau goa menggunakan sonar, mendeteksi cacat atau retak pada logam, mengukur ketebalan plat logam, melakukan USG atau ultrasonografi kalau ibu-ibu hamil, melakukan USG, ya, itu menggunakan ya gelombang bunyi. Kemudian memecah batu ginjal dengan tembakan ultrasonik. Kemudian mencari kandungan mineral dan minyak dalam bumi, mendeteksi kumpulan ikan ya, di dalam laut pakai sonar. Ya. Kita lanjutkan lagi. Sonar. Khusus gelombang pantul, mengukur kedalaman laut, gema, mengukur panjang gua menggunakan rumus S sama dengan V kali T bagi 2. S jarak atau kedalaman, V cepat lambat bunyi, T waktu yang diperlukan. S sama dengan V kali T bagi 2. Contoh, jadi pakai rumus S sama dengan V kali T bagi 2.
Contoh ya. Kita lihat, seekor kelelawar mengeluarkan gelombang ultrasonik dengan kecepatan 340 meter per detik. Jadi diketahui ya, kecepatannya sama dengan 340 meter per detik. Kelelawar dapat menangkap sinyal suara pantulan dari pohon di depannya setelah 0,04 detik. Waktunya adalah 0,04 detik. Jarak kelelawar terhadap pohon ditanyakan jaraknya. Ditanya jaraknya, ya, maka jawab. Rumusnya S sama dengan V kali T bagi 2. Jadi V-nya 340 kali T, T-nya 0,04 dibagi 2. Ini coret dengan ini 0,02. S dikalikan ini kali ini, nah, dapatnya 8, ya, 68, ya, 6,8 meter. Jadi jaraknya 6,8 meter. Jelas ya? Boleh di screenshot dulu. Kalau udah, kita akan contoh yang kedua. Sebuah kapal berada di tengah laut dengan kedalaman ya 3.750. Diketahui kedalamannya S sama dengan 3.750 meter. Memancarkan ultrasonik ke dasar laut jika cepat rambat bunyinya adalah 1.500 meter per detik. Selang waktu asli dengan bunyi pantul dari dasar laut adalah ditanyakan waktunya ini berapa, T-nya berapa. Jadi S sama dengan V kali T dibagi 2. S-nya 3.750, V-nya 1.500, waktunya dicari dibagi 2. Ini coret dengan ini 750. Jadi 3.750 sama dengan 750 dikali T. Sehingga T sama dengan 3.750 dibagi 750. T-nya dapatnya, kita hitung 3.750 dibagi 750. Dapatnya 5 detik. 5 detik. Nah, silahkan di screenshot jawaban nomor 2. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Contoh yang ketiga. Agus memukul kentongan di antara dua tembok berhadapan. Bunyi pantul dari tembok pertama terdengar 1,5 sekon sesudah kentongan berikutnya. Di antara dua tembok pertama, tembok kedua, ya, Agus ada di sekitar sini. Ya, Agus memukul kentongan di antara dua tembok berhadapan. Bunyi pantul dari tembok pertama 1,5 detik sesudah kentongan dipukul. Berarti misalnya tembok pertama, ya, tembok kedua, ini waktunya adalah 1,5 detik. Disusul bunyi pantul dari dinding kedua, itu 0,5 detik sesudah bunyi pantul pertama. Berarti T-nya yang kedua ini adalah 0,5 detik sesudah bunyi pantul pertama. Berarti 1,5 ditambah 0,5. Karena dia 0,5 sesudah pantul pertama. Jadi ini T2, saya tulis T2, 2 detik. Berarti ini saya tulis sebagai T1, 1,5 detik. Berapakah jarak kedua tembok tersebut jika cepat rambat di udara 340 meter per detik? Berarti kita hitung satu persatu. Jarak ini ke sini sebagai S1, jarak ini ke sini sebagai S2. Habis itu jarak totalnya dijumlahkan, S-nya sama dengan S1 ditambah S2.
Kita hitung satu per satu. S1 sama dengan V1 kali T1 dibagi 2. V-nya V ya, bukan V1 ya, V saja. Karena ini cepat rambat gelombangnya, nilainya tetap. S1 V-nya adalah 340, kali T1-nya adalah 1,5 dibagi 2. Jadi S1-nya, kalau kita hitung, 340 dikali 1,5 dibagi 2. Dapatnya 255 meter. Berikutnya kita cari S2. S2. V kali T2 dibagi 2. V-nya 340 kali T2-nya adalah 2 dibagi 2. Coret-coret. Ya, dapatnya 340 meter. Sehingga S-nya S1 ditambah S2. 255 ditambah 340. Dapatnya S sama dengan 595 meter. Nah, silakan di screenshot dulu jawaban ini. Ya, sudah ya. Ya, berarti ya materinya sudah selesai untuk bab gelombang bunyi. Ya, jadi materinya sudah selesai untuk gelombang bunyi. Mudah-mudahan semua bisa dipahami dan mudah menerima ilmu yang kita pelajari saat ini. Dan mohon tetap belajar terus supaya meskipun kondisi seperti ini kita tetap fokus belajar di mana saja. Ya, demikian yang Bapak sampaikan. Ya, Bapak akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.